Sudah lama nggak kelihatan, Bunda Neno atau biasa dijuluki netizen sebagai Bunda Demo. Karena sering turun ke jalan, Neno Warisman nggak mau ketinggalan, mau ikut serta mencicipi kue viral yang bernama Ibu Kota Negara. Yang baru tentu saja, yaitu Nusantara. Bersama 25 orang lainnya yang tergabung dalam Poros Nasional Kedaulatan Negara atau PNKN, Neno menggugat Undang-Undang Ibu Kota Negara ke Mahkamah Konstitusi. Makin seru kan? Ya, magnet Ibu Kota baru ini memang luar biasa ya. Setelah Edi Mulyadi kena imbas lantaran nyinyirnya kelewatan, sampai kemudian masuk tahanan Bareskrim Polri, juga bakal menyusul Azam Khan, ya, yang sepertinya sedang berupaya mati-matian menolak disamakan dengan Edi Mulyadi dan berupaya menghindari panggilan polisi yang dilayangkan kemarin. Dibanding Edi Mulyadi dan Azam Khan, Neno Warisman menurut saya lebih cerdas dalam memprotes Undang-Undang Ibu Kota Negara yang resmi diketuk palu pada 18 Januari lalu. Yaitu dengan menggunakan legal action menggugat Undang-Undang Ibu Kota Negara ke Mahkamah Konstitusi. Nah, kita kulik peluang Neno Warisman dan kawan-kawannya memenangkan gugatan ini, dan tentu saja setelah yang satu ini. Tarik Bambang! Orang ngebanyol, kau disomasi. Oh, aduh. Salah Jokowi. Oh no, ini Indonesia. Oposisi tanpa isi kepala. Oh no, ini negara gua. Oposisi gak ada otaknya. Bangsat! Yo, apa kabar oposan-oposan yang bangga luar biasa karena ibu kota negara yang baru yang bernama Nusantara? Juga apa kabar Bunda Neno? Yang tetap tabah meski netizen memborbardir dengan berbagai sebutan. Mulai dari Falak, karyawan Indomaret, sampai orang terkuat di muka bumi. Loh, kenapa dijuluki orang terkuat di muka bumi? Karena hanya Neno yang berani mengultimatum Tuhan. Pada pembacaan doa paling fenomenal sepanjang sejarah Pilpres di Indonesia. Dan doa penuh ancaman itu telah dijawab dengan sempurna. Jokowi menang Pilpres, bonusnya Prabowo dan Sandi ikutan membangun negeri. Luar biasa. Ya, kita lanjut merajut nasionalisme kita di Oposisi 69 FM. Program politik garis lucu dari kanal 2045 TV. Saya yakin para penonton Oposisi 69 FM ini adalah orang-orang yang cerdas, hatinya luas, ya. Ketika melihat Indonesia itu sedang dizolimi oleh para pengasong khilafah, bangkit semangatnya, bangkit nasionalismenya. Nah, ini berarti kita ada di dalam jalur yang sama, ya. Udahlah, kita tarik dulu Bambang. Mau kemana kawan, tanpa arah tujuan, cari masalah rawan, urus saja masa depan. Halo Ya, kawan. sekarang kita baca atensi ya. Sekarang kita baca atensi. Nah, ini atensi ada dua nih. Ada yang lewat WhatsApp ya. Yang lewat WhatsApp saya baca dulu. Nah, ini lumayan banyak ya, WhatsApp-nya ada di deskripsi. Ini dari 0857 974961 sekian. Tolong bahas gak bener Anies, Mas Jo, jangan sampai dia tambah berkembang. Serang terus, serang terus. Perang kali ya. Alhamdulillah di Cirebon tempat saya tinggal sudah nggak ada kadrun. Oh ya, luar biasa Cirebon ya. Lalu yang berikutnya adalah dari 0812 9622 06 sekian-sekian. Neno mau gugat IKN kek, mau gugat cerai kek, atau mau gugat yang mana nih? Bukan, ini gugat IKN ya, masa gugat cerai. Oposisi 69 nggak ngurusin masalah cerainya. Ya, sekarang lewat komentar di YouTube episode kemarin ya. Dari Subiantoro Yanto. Kadrun perutnya mual dengar ocehan cerdas dan lucu oleh Mas Pri. Mas Pri? Salah kanal. Kenapa jadi Mas Pri? Aduh, salah kanal kayaknya nih. Thank you ya Mas Subiantoro. Lalu yang kedua ada Wawan Setiawan. Mantap terus suarakan kebenaran yang kocak yang bikin perut keroncongan bersama Mas Jupray Oposisi 69. Maju terus Polri, jangan kasih kendor demi NKRI. Wah ya, salah satu pujian buat Bapak Polri ya. Yang ketiga dari Tidung Kecil. Tidung Kecil nama pulau kayaknya ya. Sejak ada acara ini saya jarang nonton
channel lain selain Cokro TV? Bukan begitu, Bapak lihat ini logonya apa? Kenapa bilangnya Cokro TV? Iya, saya kadang tampil di Cokro TV, tapi ini bukan di Cokro. Lihat, ini apa? Tuh, sebab gayanya lucu, bin buat perutku terkocok. Siapa yang ngocok Bapak? Itu biasanya kerjaan Eko. Lalu ada yang keempat, ada dari Miguelisu Berek. Maaf kalau saya salah bacanya, Miguelisu Berek. Kolaborasinya mantap. Saya sendirian kolaborasi sama siapa saya? Ini kacau-kacau. Kolaborasi. Saya sendirian, Pak. Ya, kemudian juga ada dari Oka Prianus ya. Oka Prianus nonton Oposisi 69 FM sambil minum Amer. Sambil minum Amer, tuak, pusingnya jadi hilang. Cerdas mah iya, masuk Pak Ed. Tuh kan udah ini gara-gara Amer kan begini nih kan. Jadi nonton acara saya sambil agak-agak miring ke kiri ya. Amer pula. Ya udahlah, Oka Prianus jadi komentar terbletak. Ya, untuk komentar beletak kali ini silakan hubungi nomor WA yang ada di deskripsi ya. Anda berhak 1 t-shirt Oposisi 69 FM yang dibuat khusus. Ini dia. Nah, keren kan? Ya. Siap-siap, kasih alamatnya hanya di WA itu ya. Oke. Dan sebelum kita lanjut ke materi, kita goyang dulu dengan yang satu ini. Tarik dulu Bambang. Cari masalah rawan, urus saja masa depan. Iya. Aura ibu kota baru memang luar biasa. Bahkan menurut saya, baru diketuk palu keputusan pemerintah soal pindah ibu kota, itu sudah menjadi trigger atau pemicu. Sehingga banyak kadrun-kadrun yang insaf dan bahkan beralih mendukung pemerintah untuk segera mewujudkan rencana besar dan bersejarah. Dan sepertinya ibu kota baru juga menjadi pemicu perubahan nasionalisme masyarakat. Yang tadinya kadrun akut berubah jadi nasionalis. Ini analisa saya ya. Misalnya ya mungkin seperti Pak JK, Haikal Hasan. Saya sih karena lihat ini ya, lihat videonya. Ah, nih lihat videonya nih. Nih. Solusinya langsung saya berikan. Bukan turun ke jalan. Bukan memaki-maki pemerintah. Bukan mentogut-togutkan pemimpin. Bukan mengkafir-kafirkan saudaramu. Bukan membid'ah-bid'ahkan yang berbeda faham. Bukan zolim-zolimkan TNI Polri. Bukan itu semua. Bahkan itu tidak islami. Bahkan itu tidak sesuai dengan yang Rasulullah sampaikan. Apakah pemerintah serius, Pak Jokowi? Saya termasuk bahagian dari pemerintahan yang lalu dengan Pak Jokowi. Saya tidak pernah melihat presiden yang seserius itu untuk melihat rakyatnya. Tiap hari ini di sini, tadi ada di Balikpapan, besok dia akan ke Sumatera. Jadi kalau artian bagaimana menyapa rakyat secara langsung, yang paling serius ini beliau. Nah, dari video itu, dari dua video itu kok saya jadi terinspirasi. Bahwa ibu kota negara Nusantara sudah memiliki daya tarik magis luar biasa. Bangunannya baru mau dibuat, tapi efeknya luar biasa. Bahkan ibu kota baru juga sudah berhasil membuat para pembenci Jokowi yang jelas terindikasi sebagai aktivis ormas radikalis sukses masuk bui, yaitu Bang Edi. Balik lagi Bang Edi ya. Ya, walaupun gak ada hubungannya dengan Raffi Ahmad yang terlihat mengaji dengan Ustadz Bumi Datar, tapi bahwa Neno Warisman mengambil jalur hukum daripada teriak-teriak memenuhi jalan, layak kita apresiasi. Neno gak sendiri. Karena kalau sendiri biasanya lagi nyanyi. Neno juga nggak lagi rapat. Karena kalau rapat pasti bersama Partai Umat. Tapi dia sudah dipecat. Neno nggak lagi demo. Karena kalau lagi demo pasti sambil orasi, sambil baca deklamasi. Tuhan. Tarik Bambang. Indonesia negara besar. Aduh. Ya, Neno bersama 25 orang lainnya yang tergabung dalam Poros Nasional Kedaulatan Negara atau PNKN
menggugat undang-undang ibu kota negara. Selain Neno juga ada beberapa kawan-kawannya yang memang nggak jauh dari yang itu aja sih. Dari 25 orang yang namanya beredar di sosial media dan juga di media-media mainstream, itu ada yang unik. Karena ada 3 nama Memed yang tercatat dalam berita itu, yaitu Dr. Insinyur Haji Memed Hakim. Lalu ada Memed A. Hakim, sarjana hukum. Dan kemudian juga ada Haji Memed Hamdan. Ini menarik. Apakah juga ada utusan dari nama-nama lain seperti Agus, Budi, Iwan, dan Wati? Ini kebetulan ya, ada 3 nama Memed yang ikut dalam barisan yang menuntut atau menggugat undang-undang ibu kota negara yang baru. Alasan gugatan itu adalah bahwa negara sedang cekak, alias bokek, alias nggak punya uang. Sehingga menurut para penggugat yang sampai sekarang masih membuka pendaftaran masyarakat untuk ikutan aksi mereka itu, bahwa ibu kota baru layak dibatalkan. Orang-orang ini memang unik ya. Biaya pembuatan ibu kota yang diperkirakan sekitar 460 triliun itu mengusik ketentraman mereka. Mereka terusik, mereka terganggu, mereka protes, mereka marah, mereka kompak, mereka nggak paham. Apa enggak sebaiknya mereka latihan gugatan dulu ya kan, sebelum yang gugat yang besar, gugat yang enggak kecilan. Nah, dimulai dari lokasi yang dekat di depan mata. Misalnya Provinsi Jakarta. Balik lagi ke Anies ini sih urusannya. Padahal saya sudah malas bahas Anies. Bukannya enggak ada bahan atau bosen, tapi semakin kita kritisi, Anies bukan makin baik, tapi makin ngawur. Tapi ya bagaimana ya, saya bahas temanya Neno, melesetnya ke Anies lagi. Tarik Bambang. Manut lurit kolong bertobat. Oh iya. Jadi kalau mau gugat ibu kota negara baru yang menelan biaya kurang dari 500 triliun itu, dan konon sudah banyak investor dari Timur Tengah, ingat Timur Tengah ya, bukan China, Timur Tengah yang siap menjadi partner dalam pembangunannya. Coba berlatih dulu gugat gubernur daerah khusus ibu kota lama. Daerah khusus ibu kota lama. DKI lama atau disingkat DKIL atau singkatannya Gubernur Dekil, yaitu daerah khusus ibu kota lama. Coba aja dulu kita gugat. Kenapa? Karena APBD DKIL atau APBD Dekil ini Jakarta itu lebih dari 80 triliun setahun. Dan kita lihat sendiri, penghambur-hamburannya sangat masif. Apa yang didapat masyarakat DKI dengan 80 triliun per tahun? Kalau dikali 5 itu, atau 5 tahun terakhir ini berarti 400 triliun. Dapat apa? 1, dapat rumah murah. Mimpi. Karena rumah DP 0% ternyata bau aroma amis. Dan telah diendus KPK. Diendus KPK. Rakyat dapat apa? Kalau anak buah Anies yang telah mendekam di tahanan KPK dapat jatah daging-daging APBD, rakyat DKI Jakarta ini dapat malu. Lalu Anies kemana aja? Yang berikutnya adalah pembangunan patung-patung yang aneh di satu periode. Anies ini juga masuk kategori buang-buang duit. Apa karena APBD yang sangat besar jadi berhak buang semaunya? Apa karena masyarakat Jakarta sudah apatis kecuali buzzer-buzzer balik kotanya? Sehingga mereka seperti anak kecil yang dikasih ATM. Bebas belanja semaunya. 5 tahun terakhir DKI Jakarta layak dijadikan contoh bahwa kesombongan seorang pemimpin hanya akan membuahkan semacam kutukan. Mereka sesat pikir dalam memaknai bahwa seorang kepala daerah, apalagi Jakarta, memang harus dipegang oleh orang yang bisa kerja. Bisa merawat tim terutama. Bisa menjadi administrator dan bisa menjaga keberlangsungan dari apa yang telah dibangun gubernur sebelumnya. Anies kemana saja? Lalu yang ketiga adalah gelaran Formula E, juga ajang buang-buang duit yang sampai saat ini nggak jelas apa manfaatnya. Ini adalah contoh nyata kawan-kawan, ketika Jakarta memang membutuhkan uang, ketika pandemi sedang parah dan tinggi-tingginya, gubernurnya tidak bisa menahan hasrat untuk tidak foya-foya.
menggelar acara yang bukan prioritas utama, menghasilkan cacian daripada pujian, melahirkan cibiran dan sindiran, menghasilkan perhatian KPK daripada perhatian rakyat ibu kota. Lalu Anies kemana saja? Tarik dulu Bambang. Aku ngenteni tekan. Oh iya. Nah, saran saya sebagai penggemar fanatik Mbak Neno versi before ya, bukan versi after. Jadi Neno Warisman itu sempat mengalami masa before sebelum masa after, kayak foto gitu kan. Karena waktu before, Neno adalah artis peran dan penyanyi yang luar biasa. Aktingnya dalam sinetron Sayekti dan Hanafi sempat memenangkan piala. Ketika itu, Neno adalah idola. Tapi setelah after, Neno adalah aktivis jalanan, kawan Ratna Sarumpait, anak buah Amin Rais, sahabat Gatot Nurmantio, kolega Fadlizon, dan bunda demo kaum kadrun. Iya, saran saya adalah coba belajar gugat Gubernur Jakarta dulu Bunda Neno. Karena kalau alasannya pemborosan, Jakarta memang telah mengambil keputusan yang fatal. Kalau alasannya adalah bahwa Indonesia sedang tidak punya uang, bagaimana kalau itu disampaikan Neno terkait gelaran Formula E yang jelas menggerogoti APBD sejak awal, tanpa ada skema yang transparan. Jangan sampai Neno kembali berdoa, ya Allah, kalau Engkau tidak mengabulkan gugatan kami ini, kami khawatir. Ya Neno lupa. Doa pertamanya dulu sepertinya nggak ngaruh. Neno mungkin harus ada yang ngasih tahu. Apa iya Tuhan suka didikte seperti itu? Aduh. Ya, demikian siaran Oposisi 69 FM. Kita ketemu lagi besok. Jangan lupa kirim video tanggapan Anda di nomor yang tertera di deskripsi video ini. Salam Oposisi 69 FM. Jilat bawahan, tekan atasan. Beletak! Satu lagu buat Bunda Neno. Ditarik Bambang. Isu jadi santapan, tak ada solusi semua. Alright. Sekedar pusing Ngopi dulu. dengan ucapan, sadar diri tak berani melawasi. Orang ngebanyol, kau disomasi. Oh sial, semua salah Jokowi. Oh no, ini Indonesia, oposisi tanpa isi kepala. Oh no, ini negara gua, oposisi gak ada otaknya. Bangsat! Isu jadi santapan, tak ada solusi semua ratapan. Sekedar pusing dengan ucapan,